Ada kekhawatiran yang berkembang, kesenjangan yang semakin lebar dalam keuangan Amerika Serikat. Defisit anggaran AS adalah topik hangat. Ini adalah selisih antara pengeluaran pemerintah dan pendapatannya dari pajak. Saat ini kesenjangan itu sangat besar dan semakin besar. Sederhananya, pengeluaran AS jauh lebih besar daripada pendapatannya. Ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini seperti menghabiskan batas kartu kredit Anda setiap bulan. Pada akhirnya, tagihan menjadi tidak terkendali. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan ekonomi AS dan kekuatan dolar. Bagaimanapun, kesehatan keuangan suatu negara merupakan faktor utama dalam menentukan nilai mata uangnya. Defisit yang semakin melebar merupakan tanda bahaya bagi banyak ekonom, yang menandakan potensi masalah di masa depan. Memahami alasan di balik defisit yang terus meningkat ini sangatlah penting. Tidak ada penyebab tunggal, tetapi kombinasi dari beberapa faktor ikut berperan. Ini termasuk peningkatan pengeluaran pemerintah untuk program sosial, pertahanan, dan pembayaran bunga atas utang yang ada. Pada saat yang sama, pemotongan pajak telah mengurangi pendapatan pemerintah yang semakin memperlebar kesenjangan. Situasi ini memiliki implikasi yang signifikan untuk masa depan. Defisit yang besar dan terus meningkat dapat menyebabkan inflasi karena pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk menutupi pengeluarannya. Ini juga dapat membuat pemerintah lebih mahal untuk meminjam uang. Karim menuntut suku bunga yang lebih tinggi karena peningkatan risiko. Tindakan penyeimbangan pemerintah belanja, pajak, dan nasib dolar. Kebijakan fiskal, penggunaan belanja dan perpajakan oleh pemerintah untuk memengaruhi perekonomian, memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan keuangan negara. Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada yang diterimanya melalui pajak, maka akan terjadi defisit anggaran. Sebaliknya, ketika pemerintah membelanjakan lebih sedikit daripada yang dikumpulkannya dalam pendapatan, maka akan tercapai surplus anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, AS secara konsisten mengalami defisit anggaran, dan defisit ini semakin besar. Hal ini sebagian disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk program sosial seperti Medicare dan jaminan sosial, seiring bertambahnya usia penduduk dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Selain itu, belanja pertahanan tetap menjadi bagian yang signifikan dari anggaran. Pemotongan pajak juga berkontribusi terhadap pelebaran defisit. Meskipun pemotongan pajak dapat mendorong ekonomi dalam jangka pendek dengan memberikan lebih banyak uang di kantong masyarakat, hal itu juga mengurangi pendapatan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana pemerintah menerima lebih sedikit uang sementara pengeluarannya meningkat, yang semakin memperburuk defisit. Dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal ini kompleks dan beragam. Di satu sisi, peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan. Di sisi lain, defisit yang terus-menerus dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi, inflasi, dan dolar yang lebih lemah. Dilema utang gunung surat utang dan meningkatnya biaya pinjaman. Setiap tahun, AS mengalami defisit anggaran. Hal itu menambah utang nasional. Utang ini merupakan jumlah total uang yang harus dibayarkan pemerintah kepada krediturnya, baik domestik maupun asing. Anggap saja seperti saldo kartu kredit raksasa yang terus bertambah. Meningkatnya utang nasional memiliki konsekuensi yang signifikan. Pertama dan terpenting, hal itu menyebabkan pembayaran bunga yang lebih tinggi. Sama seperti kartu kredit, semakin banyak utang yang Anda miliki, semakin banyak yang harus Anda bayarkan untuk bunganya. Pembayaran bunga ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program penting lainnya, seperti pendidikan, infrastruktur, dan penelitian ilmiah. Selain itu, tingkat utang yang tinggi dapat membuat pemerintah lebih mahal untuk meminjam uang di masa depan. Pemberi pinjaman dapat menuntut suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko yang dirasakan dari meminjamkan kepada peminjam yang sangat berutang. Hal ini dapat menciptakan lingkaran setan dari meningkatnya utang dan pembayaran bunga. Utang nasional yang terus meningkat juga berimplikasi pada nilai dolar. Investor dapat kehilangan kepercayaan pada negara dengan rasio utang terhadap PDB yang tinggi, yang menyebabkan mereka menjual kepemilikan dolar mereka. Hal ini dapat menyebabkan dolar terdepresiasi, membuat impor lebih mahal dan berpotensi memicu inflasi.
Cengkeraman The Fed yang semakin ketat, bagaimana kenaikan suku bunga berdampak pada dolar. Federal Reserve atau The Fed adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Ini memainkan peran penting dalam mengelola ekonomi dengan menetapkan suku bunga dan mengendalikan jumlah uang beredar. Dalam beberapa tahun terakhir, The Fed secara bertahap menaikkan suku bunga. Keputusan suku bunga The Fed memiliki dampak yang signifikan terhadap dolar. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, hal itu membuat investor lebih menarik untuk memegang aset dalam denominasi dolar, karena mereka bisa mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Peningkatan permintaan untuk dolar ini dapat menyebabkan dolar terapresiasi nilainya. Ada beberapa alasan mengapa The Fed menaikkan suku bunga. Salah satu alasannya adalah untuk memerangi inflasi. Ketika suku bunga rendah, hal itu dapat mendorong pinjaman dan pengeluaran, yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Dengan menaikkan suku bunga, The Fed bertujuan untuk mendinginkan aktivitas ekonomi dan menjaga inflasi tetap terkendali. Alasan lain untuk kenaikan suku bunga The Fed adalah untuk menormalkan kebijakan moneter setelah bertahun-tahun suku bunga yang sangat rendah menyusul krisis keuangan tahun 2008. Suku bunga rendah ini dimaksudkan untuk mendorong ekonomi, tetapi menjaganya tetap rendah. Terlalu lama dapat menyebabkan gelembung aset dan ketidakseimbangan keuangan lainnya. Meskipun mengalami defisit yang signifikan, dolar AS tetap menjadi kekuatan dominan dalam keuangan global. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, tetapi ada beberapa alasan di balik fenomena ini. Pertama, ekonomi AS masih menjadi salah satu yang terbesar dan paling stabil di dunia. Kedua, dolar sudah mengakar kuat dalam perdagangan dan keuangan global, menjadikannya mata uang pilihan untuk transaksi internasional. Terakhir, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga AS dan transparansi relatif dari sistem keuangannya memberikan tingkat kepercayaan yang tidak ditandingi oleh banyak mata uang lainnya. Masa depan dolar AS memang tidak pasti, tetapi tidak semuanya suram. Meskipun ada kekhawatiran tentang meningkatnya tingkat utang dan ketegangan geopolitik, peran dolar sebagai mata uang cadangan global tidak mungkin hilang dalam semalam. Negara dan investor masih memandang dolar sebagai tempat berlindung yang aman selama masa ketidakstabilan ekonomi. Namun penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan ini secara proaktif untuk mempertahankan status ini. Yet, ini justru keseimbangan yang perlu dikelola di forsyati. Dalam skenario ideal, ekonomi mengalami pendaratan lunak. Ini berarti penyesuaian bertahap tanpa resesi yang parah, memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini adalah keseimbangan yang rumit, tetapi dapat dicapai dengan kebijakan yang hati-hati dan perencanaan strategis. Ketika kita berbicara tentang spiral utang, kita melihat skenario di mana meningkatnya utang menyebabkan inflasi dan devaluasi mata uang. Ini menciptakan siklus ketidakpastian global yang tidak hanya memengaruhi AS, tetapi juga ekonomi di seluruh dunia. Ini adalah situasi yang kompleks dan sejujurnya meresahkan. Perang dagang memiliki konsekuensi yang luas, seringkali mengarah pada pergeseran dinamika kekuatan di panggung global. Negara-negara dapat menyelaraskan kembali aliansi dan strategi ekonomi mereka, berusaha untuk melindungi kepentingan mereka dan memanfaatkan peluang baru. Pergeseran ini dapat mengubah hubungan internasional selama bertahun-tahun yang akan datang. Memahami peran dolar dalam ekonomi global sangat penting bagi semua orang. Ini bukan hanya tentang profesional keuangan atau ekonom. Ini tentang bagaimana dinamika ini memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dari biaya barang hingga perjalanan internasional, kekuatan atau kelemahan dolar memiliki efek riak yang menyentuh kita semua.